Selamat pagi guys, kita menuju ke Rogo Jambi menghadiri pertemuan Rapi 130202 Banyuwangi tanggal 14 Januari 2024. Oke, mengarah ke selatan. Kita mengarah ke barat ini. Ya, oke. Pasar. Mari Pak. Betul Pak. Iya Pak. Jadi si penyanyinya kita akan menceritakan. Iki UHM. Mas. Pak, kalau jangan dicotin Pak Gus. Mau mateng mesti dicotin. Anggota konsenku tekok iki mau. Pesan deh. Iya deh. Ono tak kok. Iya. 02 yang hadir di kesempatan hari ini, juga Bapak Tuan Rumah, Bapak Aksantoha, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas tempat yang sudah disediakan. Untuk di kesempatan hari ini, tepatnya di hari Minggu, di tanggal 14 bulan 1 awal tahun 2024, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, juga diberikan rezeki yang melimpah, dan semoga lebih baik dari tahun yang kemarin. Juga tak lupa wabil khusus untuk saudara kita yang sakit, mudah-mudahan beliau sehat kembali supaya bisa berkumpul dengan kita seperti biasanya. Amin. Amin. Saya memintakan nanti Al-Fatihah untuk saudara kita, untuk kesembuhan saudara kita yaitu Bapak Aulik, nanti di penghujung acara dibawakan oleh Al-Mukarramun Bapak Haji Angga. Bukan berarti kita tidak bersatu atau kita tidak rukun, bukan. Akan tetapi kita selagi mempunyai konsen dan tata cara bicara kita itu sopan, mengikuti peraturan, tidak jorok, dan tidak membicarakan politik, itu kita mau masuk kemana saja asal itu ringnya adalah ring rapi, kita tidak masalah. Dikarenakan sekarang dengan banyaknya repeater yang sudah meluas, sehingga RPU kita ini ketinggalan. Jadi RPU Rogo Jambi ini hanya bisa mengcover di kecamatan kita sendiri, atau paling jauh Kabak dan Srono, itu paling jauh menggunakan helikel. Untuk Songgon itu bisa mencapai hanya di Pakis. Untuk Pakis ke timur itu kita masih bisa, ke barat sudah tidak bisa lagi. Mudah-mudahan nanti dengan adanya giat, jadi RPU itu bukan hanya untuk percakapan setiap hari, akan tetapi untuk giat
kemasyarakatan yang ada di lokal kita. Juga mengenai pembahasan organisasi, kemarin itu ada yang sempat menanyakan atau juga mengkritisi di mana yang momennya itu kurang tepat. Mengkritik bukan di forum atau waktu pertemuan seperti ini. Kritik kalau usulan itu sifatnya membangun. Akan tetapi kalau kritik mencemooh itu sifatnya adalah menjatuhkan, karena itu adalah pribadi atau individual. Gitu. Jadi kemarin itu waktu di Triple Tree sempat menanyakan bahwasannya lokal 2 ini tidak seperti dulu. Tidak seperti dulunya apa? Di mana di setiap ada kegiatan lokal 2 selalu ada. Memang dengan yang sekarang ini, dengan kepemimpinan saya yang sudah 2 kali saya memimpin, itu memang agak saya bedakan dengan yang dulu. Kita tidak mau Badkom, istilahnya Badkom tidak resmi ataupun aduk-aduk. Karena RAPI sudah sering saya bilang, organisasi ini adalah RAPI itu organisasi nasional, organisasi besar. Organisasi kita itu adalah organisasi besar tingkat nasional, bukan tingkat desa. Di mana kita setiap ada kegiatan di desa maupun di RT, kita bisa membantu, walaupun tanpa prosedur yang resmi. Saya bisa saja merapat ke beberapa instansi untuk ikut serta. Akan tetapi saya memikirkan anggota. Kalau jenengan tak suruh petantang-petenteng di tepi jalan tanpa ada bayaran, kan kasihan yang di rumah. Sampai tak suruh barco di jalan, sampai kenyang, lah istri dengan anak sampean di rumah, siapa yang ngasih makan? Maka dari itu saya membentuk PKD itu. Gunanya PKD itu apa? Ya seperti ini. Kalau ada giat PKD itu di depan, bisa mengcover kegiatan di lokal 2 ataupun di wilayah, sehingga kita tidak harus menunggu anggota-anggota kita yang tidak mempunyai kesempatan. Jadi kita mempunyai tim khusus, ya jadi itulah yang kita utus. Untuk PKD juga, makanya kalau resmi atau permintaan bantuan itu di situ pasti ada kontribusinya, dimana saya juga tidak meminta yang terpenting jenengan dan keluarga ini sudah sepakat gipun budalo Pak, pokoknya engko nek oleh ya aku wae ono mbuh iku oleh jajan apa sego. Itu yang terpenting, di rumah tidak sampai bingung. Itu. Terus yang kedua, memang saya untuk kinerja yang baru, untuk melanjutkan kinerja saya akan membenahi struktur keorganisasian ini di tingkat lokalnya dulu, baik di anggotanya maupun pengurusnya. Mengapa waktu dulu itu, waktu pembentukan pengurus, saya kan ngomong, ini atas dasar kebijakan saya ngomong dengan sekretaris. Kebijakan saya itu sebenarnya kalau menurut ADART organisasi, kolsen yang mati dan kolsen orang yang tidak mempunyai kolsen ini tidak bisa. Akan tetapi saya membantah, ADART kalau bisa di kebelakangan dulu. Yang terpenting orang-orang ini bisa kita rekrut menjadi pengurus, karena saya tahu orang yang saya rekrut ini, biarpun beliau masih simpatisan, biarpun beliau ini kolsennya mati, tapi beliau ini yang aktif untuk menghidupkan organisasi. Itu yang saya bantah ke wilayah, dan akhirnya wilayah menyetujui, terserah jenengan. Seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang dengan berjalannya waktu, semua pengurus dan semua anggota yang masih simpatisan kemarin itu, yang masih tidak mempunyai KTA, sekarang sudah ber-KTA semua.
Ini alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita harus bekerja sama betul-betul untuk membangun organisasi. Jangan sungkan-sungkan sekali-kali kalau mempunyai inspirasi ataupun usulan. Karena saya tidak mengedepankan usulan saya itu harus dilaksanakan, tidak. Saya dan pengurus ini akan mengedepankan usulan anggota. Dikarenakan majunya organisasi itu dari anggota, bukan dari pengurus. Pengurus hanya menyampaikan dan melaksanakan. Kalau pengurus karpe dewe itu saya punya usulan seperti ini harus dilaksanakan. Ya tidak bisa lah, organisasi kita ini orang yang sing bayar. Organisasi kita adalah sosial, dengan pengecualian kalau kita institusi pemerintahan itu tergantung dari komandannya atau ketuanya. Katanya ketuanya harus begini, jenengan tidak mengikuti ya dipecat, kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita kedepannya bisa tetap kompak dan semangat. Mengenai RPU kita sekali-kali nggih disabang, jangan saya tok yang harus celuk-celuk. Nanti maghrib itu Bang Heri, Mas Heri yang harus celuk-celuk di situ. Dengan kalau saya monitor dengan ketam, terus habis itu ada lagi siapa itu yang anggota jenengan itu Pak Kepet, jenengan harus ngurus kontak, ngurus apa itu konsen untuk kontak tidak. Jenengan mengikuti dulu, setidaknya mengikuti ya rutinan seperti ini. Jadi untuk Bang Slamet nanti arahkan siapa itu Hosen, diarahkan supaya mengikuti seperti ini. Nanti apabila jenengan sudah pernah di rumah baru jenengan, barulah jenengan harus mempunyai identitas yang resmi. Sama juga jenengan kalau mempunyai kontrakan baru, kalau 1 kali 24 jam jenengan harus lapor ke RT atau RW setempat. Jadi ya sama juga di organisasi ya seperti itu. Jenengan harus mengikuti penyuluhan dulu, pertemuan rutin, dan kemudian kalau sudah pernah identitas diurus. Itu mungkin ada masukan lain dari anggota lain-lain. Monggo Pak Mul kalau mempunyai masukan yang intinya membangun, jangan bersifat individual, dimana kalau individual itu nantinya kalau sudah timbul sentimen itu pasti organisasi yang disalahkan. Jadi untuk anggota lainnya monggo Pak Mul, apa mempunyai usulan bagaimana rapi ke depannya? Soalnya saya menilai jenengan ini adalah bahan percakapan, selalu dijelek-jelekkan, tapi memang nyatanya memang jelek. Nah iya itu, makanya tidak bisa dipungkiri jenengan berbeda dengan yang lain, baik di frekuensi maupun di darat. Ya. Maka dari itu mungkin jenengan usulan lainnya Bapak Mulyadi yang terhormat, pakai mic. Gih, kalau rukunnya pasti tes. Oh benar. Kalau bisa ya, itu rukun aja yang penting. Kita tut andayari saja. Terus. Yo, milu-milu biar besok pencet ngalor, tapi sih tugasnya akeh. Wes itu biar. Di sini kami hanya memberikan masukan ke ketua juga anggota ini Lukjak atau Desa Pengatigang itu menjadi sentra sekarang. Sentra tempat kegiatan, bahkan event kabupaten pun ada di Rogo Jambi yang di Lukjak. Seperti yang semboyan kita ini kan sosial sifatnya. Apakah tidak sepatutnya sebaiknya walaupun kita tidak ada tindakan, namun dari pengurus itu merapat ke kepala desa atau di sana ya yang bertempatan desa itu. Bukan apa, mohon maaf, ini kegiatan yang sangat bagus. Selawat di situ sudah pokoknya selawat yang mana
di sini ada pahala untuk panjenengan sedoyo yang tidak bisa dinilai dengan amplop ketika Anda mengikuti kegiatan itu. Nah, alangkah baiknya begitu kelihatan di mata masyarakat, sejuk di hati dipandang, anggota RAPI ikut berkiprah di sana. Karena kebetulan lokal 2 kantornya di Rogo Jambi, sentra kegiatan ada di lapangan Logjak, ini kami memohon itu malam Pak kegiatannya, tidak pernah siang. Mungkin di saat teman-teman sudah daripada istirahat di rumah nonton TV yang mungkin pahalanya juga belum Anda mendapatkan, tapi ketika Anda hadir saja gak ikut selawatan, tekotok, nyekel kontak, wes parkir lor kebek, wes dilak lor parkir pedul, wes itu kebek ulun bibir dhuwur misalkan. Biasanya diprediksikan seperti itu Rama. Oh culi wetak-wetak buat ulun kebek dhuwur misalkan. Ini kita sisi apa Pak? Sisi ada sesuatu min haitsu la yatasib nanti yang akan kita terima di lokal secara umum dan pribadi kita masing-masing. Kami hanya mengusulkan itu kepada Pak Ketua karena lokal kita ini di Rogo Jambi Pak, sedangkan kiat untuk sering-sering acara selawat ini ada di titik Logjak yang mana pengatikan, mungkin antara pengatikan sama kurit ini kan bertangga lah. Kurit ini masih bisa mengatikan Pak. Nah apalagi itu yang kami maksudkan, bukan apa-apa, bukan harus bangkong siang-siang ngoyo-ngoyo panas untuk apa Pak. Iki selawat yang kami maksud sesuatu hal yang positif. Riko teko ben arep teko. Engko bengi arepe nggo hate nang lapangan Logjak selawatan. Wis oleh ganjaran terus. Apalagi ini event selawatan ketika kita pakai rompi, kumpul lebih aparat-aparat, musuhnya lebih banser yang notabene tidak punya kartu anggota RAPI, nyekeli hati, orang ini tegas, bergaya. Nah itu yang apa yang sempat saya sindir-sindir di, mohon maaf Pak Ketua, ini sempat kita sampaikan di wilayah kemarin. Musuh RAPI kalau lebih banser, di setiap event kegiatan malah rame banser gowo hati. RAPI ini ngono gowo hati nanti. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du semuanya para teman-teman. Terima kasih sebelumnya usulan-usulan yang disampaikan oleh dari Bapak Ketua ataupun masukan dari Bapak Haji Taufik atau Bapak Jangga. Saya sekedar menambahi atau masukan dari saya pribadi. Betul memang sungguhnya terbang kom ini tidak juga untuk meninggalkan keluarga yang ada di rumah. Terus perlu digarisbawahi. Jadi antara banser dan RAPI, kalau kegiatan ini sholawat atau kegiatan agamaannya memang yang garda terdepan memang itu kegiatan dari banser. Mungkin di situ sudah dipertegas oleh organisasi beliau. Namun kita sebagai anggota RAPI setidak-tidaknya merapat dulu, jangan hanya betul itu sifatnya sosial kita itu, tapi setidak-tidaknya kita harus merapat siapa yang mengadakan kegiatan tersebut. Jadi jangan asal-asal datang berseragam, kita pakai kontak membawa HT, mengondisikan parkir yang ada di sana. Jadi setidak-tidaknya ketua dan jajaran pengurus atau anggota itu harus melapor ke ketua dulu. Ayo Pak Ketua, enaknya bagaimana ini ada sholawatan di Logjak misalnya seperti yang dikatakan Bapak Haji. Oke monggo, tapi kalau memang ada kesempatan toh itu sifatnya sosial dan mencari pahala, ya monggo kalau jenengan memang ada waktu. Tapi setidak-tidaknya harus ada laporan. Saya dengar seperti teman-teman yang di sebelah selatan seperti itu ya, lokal 7 sampai 10. Jadi tapi harus memang kita lapor dulu. Jadi tidak asal-asal datang. Saya sudah menelpon salah satu teman yang ada di selatan. Jadi tidak karena ada sholawatan terus ataupun ada kegiatan lain sifatnya sosial tanpa adanya amplop atau yang lain-lain,
tapi setidak-tidaknya mengetahui bahwasanya organisasi rapi itu ternyata ada gitu loh. Kalau tidak, siapa itu yang berdiri di tengah jalan itu, apa itu rapi? Tapi kalau dari pengurus yang mengadakan kegiatan itu kita laporin, setidak-tidaknya akan tahu. Itu saja. Boleh monggo-monggo saja, tapi dengan syarat saya pribadi sebagai bendahara hanya meluruskan atau menggarisbawahi harus lapor atau merapat. Iya, ya Mas itu. Jangan kita tahu-tahu datang ya, jangan. Itu tidak boleh. Ada di Lurejat itu yang mengadakan bukan desa, akan tetapi itu kepanitiaannya itu dari majelis itu sendiri, di mana ada yang dari Banyuwangi, ada yang dari Songgon, jadi bukan desa itu panitianya. Jadi saya kok repot mau merapatnya ini kemana? Kalau desa yang mengadakan sudah dapat dipastikan itu kita ada di sana, dikarenakan Pak Kadusnya itu pasti menginformasikan kepada saya. Itu dikarenakan panitianya itu orang luar, yang dimana di Lugejak itu hanya ketempatan, hanya untuk tempat, dan saya juga nggak tahu juga panitianya siapa. Jadi repot yang untuk didekati. Baik, terima kasih. Sebelum doa kami berharap mudah-mudahan panjenengan sedaya yang murid-muridi yang menghidupkan organisasi Rapi Lokal 2 ini diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sukses semua anak-anaknya, berguna bagi nusa dan bangsa juga keluarganya. Untuk teman-teman yang notabene tercatat sebagai anggota dan sampai saat ini belum aktif, untuk murid-muridi organisasi mudah-mudahan hatinya bisa terbuka sehingga bisa kumpul bersama-sama di setiap bulannya seperti ini. Dan harapan kami tadi mudah-mudahan ketua terketuk untuk memohon koordinasi kepada aparatur setempat agar kita ini punya sanggup, Pak. Walaupun kalau melakukan sendiri itu berat, Pak. Arep nggawa hati nganggo rompi dewek, nyari Pak Mujibmu kok mau waro teko isin, Pak. Ini konco endi? Tapi ketika datang bersama-sama atas petunjuk dan perintah Pak Ketua bareng-bareng nganggono, insyaallah Pak, besok nawi mlebu juga bareng nganggo pakaian rapi. Itu terima kasih. Yang kedua, wasuma khususon Bapak Toha yang lagi saat ini berbahagia, mudah-mudahan anaknya sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh solehah, amin, berguna untuk keluarga, nusa dan bangsa. Wabil khusus untuk teman kita yaitu Bapak Muhalik, bukan dikirimi Fatihah Pak, belum apa-apa Mas. Fatihah nampekan ya Pak. Masalah Fatihah nampekan. Iya, tapi mudah-mudahan kita mintakan doa bareng-bareng barokah dari Fatihah ini tadi. Saya kaget dari kirim mono Fatihah. Biasanya kirim mono. Lek wong tua kilo kirim mono Fatihah ini. Apa? Itu tidak selalu harus mati dulu. Jadi, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan sehingga bisa berkumpul lagi, karena Pak Walik ini aset juga untuk luar karena beliau ini sering ikut kegiatan di luar wilayah. Di luar wilayah 02 ini sangat aktif justru malahan. Ini yang kami kadang heran juga. Mudah-mudahan tetap bersemangat. Itu diri dari ta'ala lahumul Fatihah. Wasuma khususun ila qadri jasadi Al-Fatihah.
wasuma khususon jasati Pak Malik, mudah-mudahan berkaitan sebuah Al-Fatihah. Wasuma khususon lokal dua, mudah-mudahan tambah jaya, tambah sukses, semuanya diberikan keselamatan. Al-Fatihah. Iya dong, iya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa dhurriyyatina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sholatan kamilatan. Rapi Jaya Jaya Jaya.